Yang kedua, bagian kedua ini, part 2 ini, mengenai ciri-ciri yang menyertai terjadinya reaksi kimia, yaitu terjadinya perubahan warna. Contohnya perubahan warna pada pepaya yang belum masak, yaitu hijau, ketika matang menjadi kuning. Perubahan warna ini terjadi, karena perubahan komposisi zat dalam buah. Lalu yang kedua terjadinya perubahan suhu, contohnya larutan asam klorida dalam tabung reaksi yang ditambahkan natrium hidroksida. Maka akan terjadi perubahan suhu larutan yang menjadi hangat. Yang ketiga timbulnya gas, contohnya jika sekeping batu marmer dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi asam klorida. Dari percobaan ini akan muncul gelembung-gelembung gas. Selanjutnya ada perubahan adanya terbentuknya endapan. Contohnya ketika larutan perak nitrat atau AgNO3 direaksikan dengan asam klorida atau HCl akan membentuk perak klorida atau AgCl atau berupa endapan putih. Reaksinya dapat dilihat pada bagian bawah ini. Selanjutnya sifat-sifat zat cair. Yang pertama sifat makroskopik, yang ketiga sifat mikroskopik. Untuk mengetahui ciri-ciri dari dan sifat wujud zat, maka kita mengkajikan baik secara mikroskopik. Mikroskopik itu berdasarkan karakteristik yang sanggup kita amati secara langsung. Dan yang kedua itu secara makroskopik, yaitu berdasarkan struktur atom-atom penyusun. Untuk makroskopik itu pada zat cair, bentuk zat cair berubah mengikuti wadah. Zat cair sanggup ditembus namun sedikit lebih susah dibandingkan gas. Zat cair mempunyai permukaan. Zat cair praktis dibagi atas bagian-bagian yang kecil. Volumenya susah diubah. Untuk makroskopiknya, partikel zat cair sanggup berpindah tempat. Jarak antar atomnya sangat kecil, ikatan antar partikelnya lemah. Selanjutnya pada zat padat. Zat padat makroskopiknya bentuk dan volume zat padat tetap. Zat padat susah ditembus, sulit dibagi menjadi penggalan kecil, volume zat padat cenderung susah diubah. Untuk mikroskopik, partikel zat padat bergetar pada posisinya. Jarak atom sangat dekat, ikatan antar atom sangat berpengaruh. Selanjutnya ada sifat zat gas. Untuk makroskopik mengisi ruang tertutup secara homogen. Gas praktis ditembus cepat dan gampang dibagi menjadi penggalannya lebih kecil. Volume gas praktis diubah. Untuk mikroskopik, partikel gas sanggup bergerak bebas, jarak antar atom sangat besar, gaya antar atom sangat rendah. Ini untuk contoh perubahan fisika. Untuk perubahan wujud zat atau bahan, mencair, es batu menjadi air, lilin meleleh, dan mentega yang dipanaskan. Untuk menguap, air yang dipanaskan di atas kompor lambat laun akan menguap. Menyublim, kapur barus yang disimpan di tempat terbuka. Lalu membeku, air yang dimasukkan ke dalam freezer itu akan membeku. Mengkristal, ketika gas dari kapur barus dapat dipadatkan lagi melalui metode kristalisasi. Mengembun, contohnya uap air yang menjadi titik-titik air ketika pagi hari ada di dedaunan. Selanjutnya ada contoh dari perubahan fisika untuk perubahan bentuk atau ukuran zat atau bahan. Contohnya kertas yang diremas, biji kopi ditumbuk menjadi serbuk kopi, beras yang ditumbuk menjadi tepung beras, kayu yang dipotong-potong dibentuk menjadi kursi, lemari, meja atau lainnya. Jagung yang digiling menjadi pakan ternak yang ukurannya menjadi lebih kecil.
Yang ketiga ada perubahan fisika berupa perubahan volume. Untuk contohnya, proses pemuaian rel kereta api di siang hari karena panas serta menyusut karena dingin. Lalu contoh kedua, air raksa atau alkohol akan memuai saat menyentuh benda bersuhu tinggi. Lalu yang keempat itu perubahan fisika karena perubahan bentuk energi. Untuk contohnya, papan kayu yang salah satu sisinya dijemur di bawah terik matahari akan mengalami perubahan fisika dengan melengkung ke atas. Lalu, bunga jam 9 akan mekar sekitar jam 9 akibat energi dan cahaya matahari. Yang kelima, perubahan fisika karena pelarutan. Untuk contohnya, saat kamu melarutkan suatu senyawa, contohnya garam atau gula pasir. Pada saat proses terjadi perubahan bentuk zat atau bahan dari butiran menjadi larutan. Selanjutnya, contoh kontekstual dari perubahan kimia, yaitu perkaratan besi, pembakaran kayu, metabolisme makanan dalam tubuh, pencampuran asam dan basa, telur yang dimasak, mencerna makanan dengan air liur, membuat roti dari baking soda ditambah dengan cuka, memanggang kue, pelapisan pada logam, serta baterai kimia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.